Sadar tidak sadar saudara, apa yang kita lalui dari awal tahun, bahkan dari dulu sampai sekarang, di tengah-tengahnya itu ada satu proses yang sebenarnya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini saudara. Baik itu lewat masalah, baik itu lewat mungkin sakit penyakit, problem yang kita hadapi, yang mungkin juga sampai sekarang itu semua belum selesai. Masalahnya belum sembuh, sakitnya belum sembuh, apa yang kita doakan belum terjawab. Tapi kalau kita melihat dari kacamata kita, maka kita akan bilang, mana Tuhan? Tapi kalau kita melihat dari kacamatanya Allah, paradigmanya Allah, cara Allah memandang, percayalah bahwa Tuhan bilang begini, nak, semuanya baik. Pernah gak kita bilang ketika kita menghadapi satu masalah, kita bilang, aduh Tuhan, kapan selesainya masalah ini? Rasanya saya gak mungkin bisa menyelesaikan. Rasanya aduh selesai hidup saya. Tapi ternyata sekarang kalau kita lihat ke belakang, selesai. Nah saudara, sadar tidak sadar sebenarnya Tuhan sedang memproses hidup kita. Nah jadi saya kasih judul hari ini adalah proses tidak mengkhianati hasil. Sesuatu yang mengalami proses dan proses itu semakin lama saudara, maka sesuatu yang diproses itu barang atau benda apapun, dia akan punya value jauh lebih berharga daripada satu barang yang diproses dalam waktu yang singkat. Bala-bala saudara, itu singkat prosesnya, potong-potong, aduk-aduk, goreng saudara ya. Tapi kalau bikin lapis legit, lama gak itu saudara? Lama, satu lapis. Makanya saya paling gak rela kalau makan lapis legit tuh. Waduh, saya menghargai prosesnya saudara. Itu betul saudara, saya kalau makan dari selapis, saya nikmati. Selapis, datang istri saya, yang coba nyobain. Aduh. Jadi semakin kita diproses atau mengikuti proses itu, maka kita akan punya value yang lebih saudara. Kita lihat dulu ayatnya yuk, Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan sebentar sini kepotong saudara. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab tolong yang bro mana? Ini yang di sini agak terlalu gennya terlalu tinggi kelihatannya. Saya ulangi ya, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, orang yang baik dan orang yang dari hatinya. Sebentar saudara, ini kepotong. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Intinya firman Tuhan begini saudara, tidak mungkin kalau satu pohon yang berkualitas itu akan menghasilkan buah yang tidak baik. Makanya orang mencoba berbagai macam diteliti, dikawinkan ini dengan itu, untuk apa? Untuk menghasilkan buah yang baik, hasil yang baik, diproses sehingga akhirnya menghasilkan yang baik. Sesuatu yang baik sudah jelas pasti akan mengeluarkan yang baik sudah. Nggak ada begini, sebenarnya saya mau orang baik, sebenarnya gitu ya, kelakuannya nggak baik, tapi mulutnya bilang, saya mah sebenarnya beda bager, saya mah bager. Nah kata siapa? Padahal kita ini dilihat dari buahnya saudara. Buah itu yang menikmati bukan pohonnya saudara. Setuju nggak? Pohon musangking itu nggak tahu kalau buahnya itu mahal dijual dan rasanya legit, bijinya kecil, nggak tahu. Yang bilang pohon musangking itu enak siapa? Orang yang menikmatinya saudara.
Setuju dengan saya ya? Jadi saudara, kalau saya sebut begini, proses itu adalah satu kendaraan yang Tuhan ciptakan untuk membuat kita jauh lebih bernilai, jauh lebih baik. Kita yang tadinya berdosa, tadinya kita kehilangan pengharapan, kita naik satu kendaraan yang Tuhan siapkan, yaitu proses, dimurnikan, disucikan, sampai akhirnya kita mendapatkan kemuliaan, menjadi semakin baik. Saya kasih ilustrasi begini saudara. Vas bunga saudara, sini gak ada ya, vas bunga, guci saudara. Di tempat kami ada namanya daerah Pleret saudara. Itu daerah tempat di mana orang bikin guci, vas bunga dan lain-lain. Nah, kita kan nggak tahu itu awalnya dari mana saudara. Tanahnya ambil dari mana. Coba kalau saya tiba-tiba kirim ke Pak Jajang tanah lempung, tanah merah tuh, saya kirim ke Pak Jajang. Pikiran Pak Jajang gimana? Uluh si Petrus mau nyantet. Jangan-jangan ini tanah kuburan. Begitu ya. Kita bisa punya pikiran lain. Tapi kalau tanah kuburan itu ngikutin proses saudara. Diulenin, dipenyok-penyok, diputar, ada yang dibikin besar, tiba-tiba jadi kecil, ditekan, kemudian jadi vas yang cantik, habis itu dijemur, habis dijemur dibakar, habis itu dicat, dibakar lagi, kemudian saya kirim ke Pak Jajang, padahal tanahnya tanah kuburan. Pak Jajang mikir nggak itu tanahnya dari mana? Yang dilihat apa? Hasil akhirnya baik. Jadi kita harus menikmati proses. Sama-sama bilang menikmati proses. Ada teman saya bilang begini saudara, kita harus menikmati ketidaknikmatan senikmat-nikmatnya. Nah, kita harus menikmati ketidaknikmatan senikmat-nikmatnya. Cuma masalahnya kan saudara, gak ada orang yang pengen tidak nikmat. Setuju ya? Makan juga pengen yang enak. Gak ada mau makan yang gak enak saudara. Betul ya? Hidup juga pasti pengen yang enak, nggak pengen yang enak. Mobil kalau bisa yang enak, nggak mau yang nggak enak. Nah, jadi hari ini kita mau belajar dari Daniel, saudara. Bagaimana respon dia menyikapi proses itu sehingga akhirnya kita tahu semua lah. Saya nggak perlu ceritain Daniel. Daniel akhirnya luar biasa, saudara. 3 pemerintahan berganti, Daniel tetap terpilih menjadi orang dekat, bahkan orang hebat di pemerintahan. Bahkan sampai kita pun menikmati apa yang Daniel alami pada waktu itu. Kita tahu semua tentang masa 3,5 kali 2. Masa nanti Tuhan datang. Itu dari mana? Penglihatan Daniel. Di mana itu kita tahu ada yang ininya bertanduk, sini ada culanya, matanya 1. Dari mana? Daniel waktu itu lihat, Tuhan bilang begini, jangan bilang siapa-siapa dulu, simpan, waktunya belum datang. Kita yang menikmati sekarang saudara masa itu. Lihat, itu semua terjadi karena Daniel menikmati setiap proses. Nah kita lihat ya, apa respon Daniel atau apa yang Daniel lakukan ketika proses itu ada. Proses itu pasti gak enak saudara, setuju gak? Gak enak. Kami dulu para full timer gereja ya, dulu yang ya full timer gereja maksudnya tukang ngepel gereja lah, itu bahasa baiknya saudara ya. Kalau kadang suka ngomong sesama full timer gitu, guys tenang ya proses. Nah itu ya proses maksudnya, aduh nggak enak saudara. Kadang kami ini merasa kayak yang direndahkan. Baru tidur udah harus bangun lagi, aduh istirahat kurang. Itu dulu saya, sekarang enggak saudara, sekarang udah enak-enak saudara ya. Uang seadanya, kalau di daerah kan begitu saudara ya. Saya dari pendapatan waktu tahun 90-an itu sudah jutaan, tiba-tiba ikut Tuhan cuma dapat 100.000 1 bulan, beras, pasta gigi, sabun mandi, rinso saudara. Masuk ke kampung, wah nggak enak, tapi itu proses saudara ya, yang menjadikan orang itu kuat. Nah kita lihat yuk apa yang Daniel lakukan ketika Daniel menghadapi proses. Daniel 1 ayat 8.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Maaf, saya lupa. Ini sampai jam berapa? Firman Tuhan sampai jam berapa? Supaya saya jangan overlapping, Pak. Hah? Oh gitu. Karena saya dakdikduk, saudara ya. Nanti saya pikir ibu, karena kan ini ada lampu dari sini, saya nggak bisa lihat bapak ibu. Pikir ngeliatin, taunya melototin, saudara ya. Tapi itu di sana, di sini mah enggak, saudara. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Yang saya dapat di sini, saudara, Daniel kan sedang ada dalam proses. Daniel ini bukan lagi hidup enak di Lembang, saudara ya, yang udaranya dingin, makanan apa aja ada, wisata banyak, saudara ya, lagi enak. Enggak, Daniel ada dalam pembuangan, sedang ada dalam penjajahan. Yang namanya dijajah itu pasti enggak enak, saudara. Ada kesempatan, ya, dipilihlah itu orang-orang yang pintar, keturunan raja, dikumpulin. Mau dikasih makan enak. Kalau kita jadi Daniel, mau enggak? Kita hidup di penjajahan, pasti harus kerja paksa, makan juga mungkin enggak mudah. Nah sekarang tiba-tiba kita dapat wild card, bisa dapat makanan raja. Mungkin yang lain, kalau tetelan ya. Kalau bahasa Jawa tuh kerewedan, saudara. Tetelan. Mungkin yang lain makannya tetelan, daging yang kalau dimakan tuh butuh 1 minggu untuk gitunya ya. Nah Daniel mungkin dapatnya wagyu, saudara. Enak. Tapi lihat, hari itu Daniel bilang apa? Daniel berketetapan untuk apa? Tidak menajiskan dirinya. Jadi saya tulis di sini, slide selanjutnya, Daniel itu memilih berbeda. Proses yang dialami sama, tapi Daniel bilang no, saya mau tetap hidup dengan Tuhan. Saya mau berbeda. Saudara, orang yang hidup dengan Tuhan pasti jelas berbeda dengan orang yang ada di dunia. Setuju enggak? Setuju enggak? Kata firman Tuhan, Rasul Paulus pernah bilang, salib itu adalah kebodohan bagi dunia. Ketika kita mau pikul salib, orang dunia bilang apa? Bodoh. Mungkin teman-temannya juga bilang begini, Daniel teh boga pikiran teh. Ya geus ngeuna, geus we, tenang lah, enggak usah terlalu banyak macam-macam lah. Hidup lagi susah, ini ada kesempatan untuk hidup enak. Mungkin kalau bahasa gaulnya gitu, lu bego amat sih Daniel. Tolong dong, mikir. Udah dapat hidup enak, udah hidup tenang aja. Udah enggak, kalau dalam bahasa gereja begini, udahlah jangan rohani-rohani. Kita ini masih di dunia. Ya namanya di dunia, ya pasti masih harus berhadapan dengan dunia. Jadi udah enggak usah terlalu sok rohani. Wah ini kadang kata-kata sok, saudara ya. Jangan sok rohani lah. Kalau kira-kira toel deui. Nanti makin lama saya makin direndahkan. Itu kata dunia. Tapi kalau kata Tuhan, semakin direndahkan, izinkan kita ada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Semakin nanti kita direndahkan, pada saatnya Tuhan angkat kita. Daniel milih berbeda, tetap dengan Tuhan. Dia nggak mau menajiskan dirinya. Dia mau hidup kudus. Hidup kudus itu kan punya arti kita dipisahkan, saudara. Bukan berarti kita tidak bergaul, kita bergaul, tapi kita dipisahkan. Apa yang berbeda? Karakter kita berbeda, pikiran kita berbeda, perbuatan kita berbeda. Daniel pilih itu. Contohnya begini, misalnya, saya jangan pakai Lembang lah. Misalnya Cikampek, saudara ya. Di tempat saya tinggal, itu tempat saya namanya Perumahan Rawa Mas Indah, saudara. Karena dulunya rawa, sama yang punya dibikin perumahan, jadi indah. Indah buat yang punya tempat itu, saudara. Banyak duit kan dibangun rumah. Tadinya rawa, saudara, siapa yang mau beli? Nah, di kompleks saya tiba-tiba banjir, saudara. Tiba-tiba misalnya banjir, semua banjir sedada. Pertanyaan saya,
Rumah saya kebanjiran nggak? Saya pendeta lu gembala, kebanjiran nggak? Pelayan Tuhan, kebanjiran nggak? Pendoa syafaat yang suka berdoa bahkan bisa turunkan hujan, berhentikan hujan, kebanjiran nggak? Orang yang nggak suka ke gereja kebanjiran nggak? Nah, itu apa bedanya? Dari sikapnya. Ketika yang lain kebanjiran marah-marah, saudara. Anak Tuhan kebanjiran, mulutku penuh dengan pujian, padahal sofa kita kerendam, kasur kita kerendam. Kita nyanyi mulutku penuh dengan pujian, tetangga bilang apa? Tah, nu anyar. Ya, ngerti saudara? Tapi kita memilih berbeda, sama masalahnya. Tapi Daniel milih berbeda. Cara menyelesaikannya berbeda. Dia pilih untuk tidak menajiskan dirinya. Dia percaya takut Tuhan. Efesus 4 ayat 17 sampai 19 bilang begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18-19 Bapak Ibu baca dari rumah lah. Nanti pulang ke rumah baca satu perikop itu. Nanti tahu apa yang gak boleh itu saudara. Kita harus berbeda. Memang kita sudah jenisnya berbeda seharusnya. Yang tadinya dalam dosa diangkat Tuhan, terima keselamatan, lahir baru, hidup baru dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seharusnya ke depan berjalan dengan yang baru. Itu Daniel miliki. Dia pilih berbeda, gak mau sama kayak dunia. Kalau dunia senggol bacok, kalau anak Tuhan disenggol gimana? Senyum. Makasih Ibu, makasih. Bisa gitu saudara? Langsung tetangganya bilang, tambah deh nu anyar. Tapi gak apa-apa. Buat dunia kita kebodohan, tapi buat Tuhan itu sesuatu bau yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Ada di tempat, jangan bilang di tempat saya, ada maksudnya ya, orang bilang jangan mau bodoh. Masa mau terus direndah-rendahkan? Jangan mau bodoh, orang terus pintar. Betul. Kalau orang pintar, dia pasti gak mau rendahkan. Tapi kalau orang yang berhikmat, hikmat itu datang dari Tuhan, maka dia izinkan kita rendahkan supaya kita ditinggikan. Daniel juga alami itu saudara. Ya, nah yang kedua saudara. Kita lihat Daniel 2 ayat 16 sampai 17. Klik lagi, satu lagi. Nah, nanti baru mundur. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misai dan Azaria teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi cerita ini satu kali raja ini bermimpi saudara. Mimpi, dan mimpi itu menggelisahkan hatinya. Lalu dipanggil apa orang-orang kastim, orang-orang pintar, orang-orang bijaksana. Dia bilang gini, saya tuh ngimpi, tolong kalian nih orang-orang bijaksana, tolong artikan mimpi saya. Lalu orang-orang ini bilang, siap raja, saya akan artikan. Sekarang raja silakan ngomong dulu, apa mimpinya. Lalu raja bilang gini, nehi. Kamu nih mau bohongin saya ya. Saya gak akan ceritakan mimpinya sama kamu, tapi kamu harus artikan sama saya dan ceritakan apa mimpi saya. Kalau kita menghadapi situasi itu, apa yang kita lakukan? Ini satu masalah yang buat saya masalah yang paling konyol saudara. Ya kita mana tahu saudara, Pak Jajang ngimpi terus bilang ini, terus tolong coba tahu gak mimpi saya apa? Ya saya gak tahu orang yang mimpi Pak Jajang. Betul? Raja bilang begini, kalau sampai gak tahu saya bunuh semua. Daniel dengar itu. Daniel datang sama raja, bilang ini, raja,
Kasih waktu. Sabar dulu. Saya punya Tuhan semesta alam, langit dan bumi. Dia yang akan sanggup memberitahu kepada saya apa mimpi raja dan apa artinya. Ini masalah bukan main-main, saudara. Kalau saya ada di sana juga mungkin saya bukan nangis Bombay. Udah, waduh, ini urusannya hidup atau mati. Tapi Daniel apa yang dia lakukan? Dia milih percaya sama Tuhan, saudara. Atas lagi, Kak. Nah, Daniel belajar berserah dan percaya kepada Tuhan. Walaupun ada kemungkinan Tuhan tidak jawab dan Daniel harus mati. Setuju? Ya dong, Tuhan punya hak prerogatif saudara mau jawab doa kita atau tidak. Betul? Enggak harus saudara semua doamu dijawab Tuhan. Enggak, itu gimana Tuhan? Kalau kita nyanyi dengan suka-sukamu Tuhan, kan enak tuh nyanyinya. Suka-sukamu Tuhan, asik-asik. Tapi waktu doa enggak dijawab-jawab, kita marah sama Tuhan. Daniel belajar mempercayakan sepenuhnya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, saya percaya. Kalaupun saya harus enggak ada, itu Tuhan yang suruh, bukan saya yang mau. Belajar menyerahkan, saudara. 1 Petrus 5 ayat 7 bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Cuma kadang begini, saudara. Yang sering terjadi permasalahan dalam hidup kita adalah prinsip kita ketika kita menyerahkan. Banyak kita ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, belajar mempercayai Tuhan, tapi yang kita serahkan ini kadang kita masih pegang, saudara. Tuhan, nih Tuhan, saya punya masalah, saya kasih sama Tuhan, Tuhan tolong ya. Saya percaya Tuhan pasti bisa, tapi ini dipegang terus, saudara. Kapan Tuhan? Ayo dong Tuhan, ini gimana? Fokus kita bukan sama Tuhan tapi kepada apa? Problem dan masalah kita yang kita lihat. Sedangkan Daniel tadi saudara, dia bilang begini. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, Azaria, Sadrak, Mesak dan Abednego dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang Allah. Yang dia pandang itu Tuhan, bukan masalah yang dia hadapi. Dia matanya tertuju kepada Allah. Saya jadi ingat lagunya pada penyanyi. Mataku tertuju padamu. Terus segenap hidupku. Kalau udah diserahkan sama Tuhan, kita punya hak tidak, saudara? Ya, tapi kan saya anaknya Tuhan ya, dikit-dikit gak apa-apa lah. Nah ini yang sering jadi masalah, saudara. Untuk belajar percaya itu tidak mudah. Saya sampai hari ini itu karena proses puluhan tahun saya belajar percaya dengan Tuhan. Saya udah pernah cerita kan waktu saya di Tanjung lah, yang dekat Tanjung. Kami gak punya uang. Waktu saya cuma berdua bertiga dengan ada satu koster. Dulu tuh kalau setiap kali ini mau Natal kan ada doa puasa tuh ya, 10-12 kalau dulu mah. Saya doa di sana dengan beberapa janda, saudara, yang benar-benar janda. Jadi bukan janda-janda muda, saudara ya. Janda-janda yang benar-benar janda, umur 80, 85, saudara, bentar lagi dia pulang, saudara. Saya doa sama mereka. Jam 12 siang teman saya bilang begini, yuk makan. Wih, ada pengharapan. Saya pikir dia punya uang, karena saya 100 rupiah aja gak punya uang, saudara. Sudah habis. Punya uang. Teman saya bilang, enggak. Aduh, saudara. Belum selesai tiba-tiba Pak Beni dari Cirebon telepon. Petrus, hari itu ada, sekarang sudah gereja ya, Larangan. Dulu itu masih pos PI, saudara. Itu jaraknya mungkin sekitar 30 kilo dari kota Tanjung. Tiba-tiba bilang gini, Petrus, harusnya kami Cirebon yang melayani, cuma kami gak bisa. Sekarang kalian yang layani ya. Oke, saya gak pernah dikasih motor, saudara, untuk alat transportasi. Sekarang mah sudah ada mobil. Jadi motor saya harus pinjam, saudara, sama diaken. Kadang kalau lagi baik, kalau gak lagi baik kan mukanya, waduh saudara, saya kadang gak enak, saudara ya.
Pinjam saudara, dapatlah motor, sampai rumah saya lihat bensinnya udah makan aja nggak bisa, bensin saudara. Tapi hari itu saya lihat 2 mujizat. Siang-siang karena daripada saya stres di gereja mikirin, aduh nggak makan, mau makan apa saudara. Saya ke belakang, waktu itu ada tukang lagi betulin kanopi. Sebelah saya tuh ada solokan kecil saudara ya. Pak Jajang pernah ke Tanjungan ya. Sekarang sudah beda, dulu itu ada solokan kecil dan belakang ada kubangan. Itu tempat saya mancing sama Pak RW dulu situ saudara. Ada ikan betik saudara. Saudara tahu ikan betik? Kayak mujair tapi bukan mujair gitu ya. Memang suka lewat saudara, tapi kecil-kecil begini, kadang 2 saya suka lihat. Hari itu saudara, banyak sekali lewat dan lumayan besar. Saya nggak ngeh tadinya. Tiba-tiba Tuhan kasih tuh. Wah, iya. Saya bilang teman saya, ambil ayakan. Ayakan. Apa? Ayakan cepat. Makan ikan goreng hari itu. Selesai makan, sore mau berangkat saudara. Saya bilang teman saya berangkat, teman saya bilang gak mau. Udah berangkat. Saya orangnya begini saudara. Saya belajar, diajar sama bapak-bapak rohani saya untuk tidak mengeluh. Untuk bilang gini, Pak gak bisa, gak ada. Saya punya bapak rohani bilang gini, Om gak ada motor, ada sepeda. Om gak ada sepeda, lu punya kaki, jalan. Itu Pak Ruby di Gantara tuh. Jadi kami tuh gak pernah bisa protes saudara. Jadi pokoknya siap, iya. Bisa gak bisa, iya. Saya bilang gini teman saya mau berangkat. Nanti mogok di mana, berhenti di mana, urusan nanti. Saya pulang lagi. Yang penting saya sudah jalankan tugas. Panasin motor, jalan sudah keluar. Ada jemaat di depan. Arab yang di terus. Nah itu bahasa Brasil itu. Mau kemana? Biasa nanti kelarangan. Oh iya, Tuhan berkati ya. Ya nanti. Mau jalan entar. Ini buat beli bensin. Saudara. Makanya saya sampai sekarang nggak pernah takut urusan itu. Saya percaya sama Tuhan. Bahkan saudara, ini yang relate lah, yang beberapa hari kemarin. Saya punya 3 anak. Anak saya yang pertama, kedua, sekarang di semester 5, yang satu di Jogja, satu di Semarang. Nah, yang ketiga ini SMA kelas 3. Saudara, kalau orang tua pasti ngerti maksud saya ya. Udah kelas 3 SMA ini pergumulan. Dari awal-awal saya tanya, Dek kamu mau kemana? Mau ambil jurusan apa? Dia selalu bilang, gak tahu. Saya tahu dia bukan gak punya tujuan saudara. Karena dia tahu bapaknya gak punya uang. Karena kakaknya 2 saudara yang di sana, kalau ada uang saya kirim, kalau belum ada uang saya bilang doa puasa di sana. Tapi gak pernah sampai puasa di sana saudara. Sampai akhirnya mendekat saya bilang, Dek gak bisa begitu, kita harus ini. Begini saya bilang, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti akan sediakan. Kalau Tuhan gak izinkan, jangan ngotot. Serahin sama Tuhan. Akhirnya semangat dia bilang, mau apa? Farmasi Pak. Iya tapi sini, waduh farmasi kan gak murah saudara. Saya cari-cari hunting rumah universitas saudara ya, cari sampai yang di mana ternyata farmasi itu belum banyak. Ada salah satunya Unjani di sini. Cuma Unjani nggak murah. Bukannya mahal saudara, nggak murah. Saya cari, akhirnya ketemulah. Saya bilang, kita coba deh. Dia coba sekali, gagal. Itu saya coba jalur rapot saudara, karena kelihatannya ada yang salah saya masukin saudara. Saya bilang gini, kita coba sekali lagi ya, jalur tes kamu coba tanya Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan Tuhan pasti akan siapkan dan sediakan. Dia tes saudara, kan pengumumannya nanti saudara ya. Nah di tengah perjalanan itu istri saya dapat selebaran bahwa ITSB saudara, Institut Teknologi Sains Bandung ini dia kerjasama dengan ITB di Deltamas dan Sinarmas. Jadi CSR-nya Sinarmas lah ya. Dia bikin satu institut di sana. Cuma teknik perminyakan, pertambangan, sawit. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang mau di bidang-bidang itu bisa di Deltamas saudara. Dia ikut tes dan puji Tuhan dia dapat saudara, dapat beasiswa. Dan saya coba masuk itu cuma bayar 9 juta. Tapi anaknya gak suka teknik saudara.
Aduh, saya itu tanggal pengumuman kuliah dia itu tanggal 30 November. Saya dari tanggal 27, 28, 29, 30 saya ke Ungaran, saudara. Saya doa puasa di sana. Saya malam mau 30 udah gak bisa tidur, saudara. Tengah malam saya lihat pengumuman belum ada. Oh, mungkin nanti habis doa saat teduh di gua, saya lihat belum ada. Sampai akhirnya siang, saudara, saya lihat ada nama anak saya, saudara. Karena nama anak saya yang kecil itu namanya depannya A, Andrew, pasti paling pertama, saudara. Ada, puji Tuhan kan? Wah, saya bilang ke istri saya, yang si Dedek keterima. Wah, istri saya nggak ada muka senyum-senyum ya, saudara. Karena tahu kan ibu-ibu ya, kalau keterima berarti apa? Akhirnya saya klik nama anak saya, saudara. Masukin tanggal lahir, keluar, saudara, surat cinta dari sekolahnya. Pengumuman tanggal 30 November, 30 Oktober, tanggal 17, sekarang tanggal 17 ya Pak. Hari ini pembayaran terakhir. Saya bilang begini sama saudara saya, ini universitas kok begini ya, baru keterima udah langsung bayar. Harusnya tahu dong ada orang tua yang belum punya uang, nanti aja gitu ya. Lalu saudara saya menampar saya dan mengingatkan saya, dibilangnya, kok yang salah tuh bukan tempat kuliahnya. Loh, terus yang salah tuh kok Petrusnya. Kenapa? Karena gak punya uang. Oh iya. Saya sudah marahin tempat kuliah. Istri saya bilang, gimana yang? Istri saya bilang, udah kita pinjam aja. Kan murah. Aduh, saya udah pernah dapat firman, saudara, jangan berhutang apapun kepada siapapun juga. Nanti kalau saya udah ngalami gara-gara saya utang akhirnya banyak masalah. Saya bilang, yang aduh saya gak damai sejahtera, Tuhan kan udah pernah bilang jangan berhutang. Terus dari mana? Udah, kamu gak perlu tahu dari mana lah. Yang penting Tuhan kasih. Habis ngomong gitu, tiba-tiba ada WA. Kok sini? Meeting. Saya main, saudara, datang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mau pulang dia ambil dari kantongnya, saudara, uang 1 gepok dia karetin. Apa ini? Buat Kok Petrus. Ini orang bukan jarang, pernah ngasih saya dulu 7 tahun yang lalu, saudara. Jadi bukan orang yang tiap bulan suka ngasih, enggak ada. Saya diizinkan Tuhan, belum ada yang begitu, saudara. Saya kadang, wah ini ketawanya ketawa penghinaan ini, saudara ya. Saya ketemunya dengan orang yang, aduh Pak tolong saya. Ini hari ini di rumah saya juga ada nih, suami istri baru nikah 2 bulan berantem. Dan istrinya takut kabur dan sekarang masih tinggal di rumah saya, saudara. Jadi puji Tuhan saya masih dapat yang begitu, tapi saya nikmati aja, saudara. Kadang saya suka iri sama Mbak Tuhan kalau cerita, saya kemarin ketemu, tiba-tiba saya dapat rumah besar, tiba-tiba Tuhan kasih LED, Tuhan kasih ini. Saya udah mati, aduh kapan saya Tuhan gitu ya. Tapi tenang, nikmati prosesnya, saudara. Tiba-tiba Tuhan kasih, saudara. Wah, saya nangis. Makanya itu belajar percaya sama Tuhan. Belajar tuh jangan langsung yang besar, belajar dari hal yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil, engkau akan dapat perkara yang besar. Belum waktu tanggal 17. Hari apa ya? Hari Kamis saya sudah bayar. Lihat, saudara, istri saya bilang gini, dari mana yang? Udah, kamu gak perlu tahu dari mana. Kalau kita tahu dari mana, kita pusing, saudara, betul? Udah, dari mana aja lah. Serahkan sama Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Markus 11:24 bilang apa? Apa yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa Tuhan sudah menjawab, maka Tuhan sudah kabulkan. Itu saya punya ayat, makanya tiap kali saya doa saya pasti bilang ini, Tuhan, engkau Allah yang luar biasa. Engkau itu sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang saya katakan dan saya doakan. Saya tiap hari ngomong begitu. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang besar. Yang terakhir, kepanjangan ini, saudara. Yang terakhir, saudara ya. Ini terakhir, saudara. Daniel itu, saudara, dia itu gak pernah cari pembelaan dan cari pembenaran. Ketika menghadapi proses, dia gak pernah bilang, salah itu, saya gak salah, dia yang salah. Saya begini tuh karena itu.
Keadaan sih yang bikin. Saya gara-gara Lembang saya begini. Enggak ada. Daniel enggak pernah bilang begitu. Pernah dengar cerita Daniel di gua singa, saudara? Pernah ya? Atau saya kudu ceritain lagi? Nanti saya panggil kakak sekolah minggu untuk cerita Daniel di gua singa. Nah, kenapa Daniel bisa di gua singa, saudara? Daniel waktu itu, jadi raja itu milih berapa ya? 100 apa 120 wakil raja, saudara. Itu Bapak Ibu nanti bisa lihat di Daniel 6. 100 kalau nggak salah 120 lah begitu ya. Kalau salah maafkan saudara ya. Nah, kemudian Daniel 3 orang ini dipilih raja untuk ada di atas daripada yang 100-an orang itu. Sudah tahu lah ya. Kalau yang namanya kita di pemerintahan atau dimanapun kita punya jabatan, pasti orang ada yang nggak suka, ada yang like and dislike, saudara. Nah, orang-orang yang nggak suka nih cari cara gimana supaya Daniel jatuh. Ada satu ayat bilang begini, orang-orang itu dia cari kesalahan Daniel, nggak dapat. Kenapa? Ya tadi Daniel memilih berbeda. Dia belajar percaya sama Tuhan, dia serahkan semua sama Tuhan. Akhirnya ketemulah satu celah. Daniel ini menyembah Tuhan. Akhirnya orang-orang ini bersekongkol mencoba menjatuhkan Daniel, dan akhirnya Daniel harus masuk gua singa. Kita jangankan gua singa, saudara, ya kan? Baru masuk gua kita nggak bisa bayar listrik, rumah gelap mungkin, saudara ya. Baru nggak bisa apa, kita udah stres, udah pusing. Daniel masuk gua singa, saudara. Ada nggak singa yang kalem, saudara? Sekalem-kalemnya singa juga kita bisa dikoyak-koyak, saudara. Cukup dengan satu sentuhan, nggak perlu yang pakai apa, singanya pakai effort gitu. Wow, nggak usah. Cukup begini, hey bro, habis muka kita, saudara. Tapi Daniel tidak gentar. Dia tidak cari pembelaan. Dia nggak pernah bilang raja, raja saya nggak salah, itu tuh yang salah. Raja bukan saya mau apa namanya, konferensi pers, menyatakan bahwa saya nggak salah. Ini loh dia yang salah, dia begini. Daniel tetap ikut Tuhan. Apapun yang terjadi biar Tuhan yang selesaikan. Ketika dia masuk, akhirnya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa Daniel bisa begitu, saudara? Seperti lagu tadi, Daniel itu selalu terkonek dengan surga. Punya hubungan dengan Tuhan. Ada lagunya kan? Itu mah lagu Daud ya. Daniel itu 3 kali sehari di tingkap-tingkap rumahnya dia sujud menyembah Tuhan. Bukan cuma lagi ada masalah, gak ada masalah pun dia terhubung dengan Tuhan. Nah, karena itu hari ini belajar kita, saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami proses, mungkin ada masalah yang belum selesai. Apapun itu masalahnya, sakit penyakit mungkin yang belum kunjung selesai, serahkan sama Tuhan. Percayalah, Tuhan nanti akan sempurnakan. Oh, kalau mau penyakit saudara sudah banyak lah ngalami bagaimana Tuhan sembuhkan. Sampai sekarang pun masih ada satu yang masih belum benar, saudara. Saya ada sesuatu di tulang belakang saya, saudara. Saya rasakan itu karena kalau pegang tiba-tiba di satu ruasnya tuh beda sendiri, saudara. Dan itu sakit sampai sini, saudara. Semutan, sakit. Wah, saya tahu. Kalau orang dunia bilang apa? Saraf kejepit. Saya bilang, oh Tuhan. Ada jemaat saraf kejepit ke Penang 300 juta. Oh Tuhan, daripada 300 juta saya buat berobat, saya mending beli keyboard, saya mending beli apa buat gereja. Akhirnya istri saya kasih apa tuh namanya, kemben, saudara ya. Hampir kemarin itu mungkin sekitar 2 bulan sampai kemben, saudara. Khotbah pakai kemben. Sekarang puji Tuhan sudah enak, saudara. Karena itu belajar, serahkan semua sama Tuhan. Kalaupun belum selesai, Tuhan tetap baik, saudara. Ingat yang dulu. Berkali-kali Tuhan sudah tolong kita. Berkali-kali Tuhan sudah angkat kita. Yang Tuhan mau apa? Ayo hari ini belajar seperti Daniel, saudara. Tetap terhubung sama Tuhan. Izinkan proses-proses itu membentuk kita untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Pribadi seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Slide terakhir Kak, kasih lihat Kak ini.
slide terakhir. Terus. Satu lagi. Apa ini saudara? Jalani dan nikmati setiap prosesnya. Jangan lari, supaya apa? Baik hasilnya. Kalau kita lari dari proses, hasilnya tidak baik. Tapi kalau kita mau ikutin, maka prosesnya baik. Amin, saudara firman Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Jadi Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan beri walaupun buat kita tidak baik, tapi Tuhan punya tujuan pasti yang terbaik. Kalau saat ini mungkin ada pintu yang tertutup, Tuhan bisa buka pintu yang lain buat kita. Cuma masalahnya kadang kita ngotot, kita minta pintu yang satu ini dibuka, padahal Tuhan mau buka pintu yang lain. Kita nggak tahu saudara, kalau kita ngotot dengan pintu ini, ujungnya bisa tidak baik. Tapi kalau kita sama Tuhan, dimanapun pintu yang dibukakan, kalau berjalan bersama Tuhan, surga ada bersama dengan kita. Amin. Yuk, saya ingin kita naikkan lagu. Bisa?